Halo semua, apa kabar? Perkenalkan saya dengan Ferran Julian dengan NIM 64200-350, kelas 646H25, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal dalam pendekatan kuantitatif dengan metode seperti uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi linear berganda. Penasaran? Check this out. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Ada dua hal yang harus dipenuhi dalam uji validitas. Yang pertama, nilai R hitung harus lebih besar daripada nilai R table. Dan yang kedua, melihat nilai signifikansi yang harus lebih kecil daripada nilai tingkat signifikansinya yang ditentukan oleh peneliti. Baik, pada uji validitas kali ini saya memiliki data hasil dari kuesioner. Ini saya dapat dari internet saja, data variabel X1, X2, dan Y. Tapi kita coba pakai satu variabel aja. Lalu kita punya SPSS. Saya pakai SPSS versi 25 for laptop Windows. Lalu saya punya tabel R-nya. Nanti karena saya perlu untuk uji validitasnya. Lalu saya juga punya catatan. Sticky note saya mana ini? Sebentar ya. Nah, ini dia. Oke. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengetahui terlebih dahulu jumlah respondennya juga. Jumlah responden yang saya ambil pada hasil kuesioner di sini adalah hasilnya ada 83 responden. Lalu setelah itu saya juga mengetahui total dari keseluruhan pernyataan yang ada dari masing-masing responden. Di sini saya sudah lakukan total masing-masing dari 100, 106, 112, dan seterusnya. Hal yang pertama yang saya lakukan untuk melakukan uji validitas itu adalah mengcopy data terlebih dahulu dari pernyataan satu di responden satu sampai bawah. Totalnya juga kita copy, terus kita blok terus sampai bawah. Nah, sudah, kita copy. Setelah itu kita paste di SPSS. Kita paste di SPSS-nya di data view, kita taruh di paling atas sebelah sini, kita paste. Nah, sudah terlihat semua, ini untuk 1, 2, 3 ke bawahnya ini adalah jumlah respondennya. Lalu untuk VAR 00001 ini sampai dengan ujung VAR 00031 ini adalah pernyataannya. Untuk VAR 0031 ini adalah total yang tadi ya. Jadi apa namanya ini bukan termasuk pernyataannya, tapi ini total dari seluruh pernyataan dari masing-masing responden. Nah, kita mau ganti terlebih dahulu untuk namanya ini karena terlalu panjang, kita mau sederhanakan saja. Yang pertama kita ke name, kita blok terlebih dahulu, lalu kita control find ke replace. Saya mau ganti terlebih dahulu biar lebih gampang aja datanya terlihatnya. Kita replace all. Oke, close. Sudah terganti semua ya, jadi akan pengaruh juga namanya, jadi lebih gampang dan lebih enak dilihat. Lalu yang X1-nya, X31-nya ini karena bukan pernyataan, saya ganti ke total. Nah, dalam proses uji validitas di SPSS ini, kita ke menu Analyze, Correlate, pilih Behavior yang ini. Lalu data yang ini semua, sampai bawah ini dengan totalnya kita Ctrl A, kita pindahkan ke kanan. Habis itu pastikan correlation coefficient di person ini di checklist, lalu di total. Habis itu di OK. Nanti akan hasilnya muncul. Nah, pada hasil proses muncul hasilnya seperti apa, akan terlihat pernyataannya X01, X02, X03, dan seterusnya sampai 30 tadi, sampai total tadi, maaf, X30 dan totalnya. Lalu ada person correlation. Person correlation ini adalah hasil dari R hitung. Lalu signifikasi totalnya ini adalah hasil dari perhitungan signifikansinya. Lalu N ini adalah hasil jumlah dari respondennya. Yang perlu kita lihat adalah di bagian total. Sebentar, di bagian total sebelah sini. Nah, kita perlu lihat catatannya kembali. Nah, yang pertama yang kita perlu ketahui adalah untuk menguji validitas ini adalah jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R table, maka valid. Tapi sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R table, maka tidak valid. Nah, nilai R hitung itu dilihat dari yang tadi saya bilang person correlation. Nah, dilihatnya di total. Jika lebih dari 0, nah, sorry, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu distribusi R table statistiknya.
Karena jumlah korespondennya ada 83 dan signifikansi yang saya ambil itu 5%, maka saya mendapatkan 0,216. Ini dapatnya dari mana? Dari R table. Nah, ini bisa dilihat di Google aja, table R, signifikansinya 0,05 atau 5%, dan pilihnya yang to tell. Yang ini dia. Karena jumlah responden saya ada 83, jadi ini 83, dan pilihnya yang to tell berarti 0,216. Ini 2,216 ya. Kita kembali lagi ke SPSS-nya. Nah, jika hasilnya lebih dari 0,216, R hitung lebih besar daripada R table, maka valid. Dan kita perlu periksa masing-masing pernyataannya X01 sampai dengan X3 sampai dengan totalnya, apakah ada yang di bawah 0,216. Nah, kita perlu cek satu-satu nih, 0,400, 0,352, 0,521. Nah, kita perlu perhatikan semua hasilnya apakah ada yang di 0,216. Lalu selanjutnya, kita perlu melihat nilai dari signifikansinya. Signifikansinya itu dengan syarat jika nilai signifikansi itu di bawah 0,05, maka valid. Jika nilai signifikansinya itu di atas 0,05, maka tidak valid. Nah, 0,05 ini saya dapat dari mana sih yang di 5% ini tadi? Jadi dalam uji validitas sendiri ada yang 0,01, ada yang 0,05, ada yang 0,1, itu tergantung dari penelitiannya. Kalau yang 0,01 sendiri itu penelitiannya biasanya digunakan untuk penelitian kedokteran atau kesehatan. 0,05 ini buat ekonomi, yang 0,1 itu atau yang 10% itu biasanya digunakan untuk ilmu sosial, penelitian ilmu sosial. Lalu kita next ya, ini just untuk mengetahui aja. Di signifikansinya to tell ini apakah ada yang di bawah, apakah ada yang di atas 0,05? Nah, kita perlu lihat. Di sini 0,000 berarti di bawah dari 0,05 maka valid. Ini 0,01 di bawah 0,001 di bawah 0,05 maka valid. Dan kita perlu periksa lagi satu persatu dari masing-masing pernyataannya. Terus sampai bawah. Sampai dengan sini. Nah, kita dapat lihat ya 0,10 itu lebih kecil daripada 0,005 maka valid. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang-ulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Bank Alpha menurut Wiratna Sujarweni 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Bank Alpha lebih dari 0,6. Baik, langkah selanjutnya setelah kita melakukan uji validitas adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas sendiri kita masih sama di SPSS, kita ke menu Analyze, lalu di Scale, lalu pilih Reliability Analyze. Lalu, sebentar ya. Jadi nanti akan tampilannya seperti ini. X01 sampai dengan totalnya masih ada di sebelah kiri. Lalu kita akan pindahkan ke kanan X01 sampai X30-nya. Jadi pernyataan itemnya aja, bukan totalnya. Jadi akan kita pindahkan ke kanan. Ya, totalnya akan tetap di kiri. Lalu kita ke statistik. Di sini saya descriptive form-nya item, scale, scale if item derivative-nya, dan correlation ini saya checklist gitu karena saya mau mengetahui setiap item-itemnya juga dan juga korelasinya juga. Saya continue, lalu untuk model sendiri pilihnya alpha karena kita menggunakan untuk uji reliabilitasnya kita menggunakan Descartes alpha, dan untuk ujinya sendiri nilai dari yang ditentukan untuk reliable atau enggak dari masing-masing pernyataan itu adalah 0,6. Ini menurut dari Wiratna Sujarweni tahun 2014. Setelah itu kita balik ke SPSS terlebih dahulu. Sebentar. Nah, oke. Cara bacanya adalah kita lihat di reliability statistik. End on item ini adalah pernyataan kita 30 dan untuk nilai Bank alpha-nya sendiri di 0,814. Sesuai dengan tadi menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Bank alpha-nya di atas 0,6. Nah, pada hasil kuesioner kali ini kita mendapatkan di 0,814. Berarti untuk hasil kuesioner ini adalah reliable sehingga yang dimaksudnya dari uji reliabilitas ini adalah bertujuan untuk melihat apakah kuesioner ini memiliki konsistensi
jika pengukurannya dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga ini dianggap uji kuesioner ini adalah reliable. Uji regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, menurut Ghazali tahun 2018. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau dependen. Regresi berganda digunakan ketika jumlah variabel bebas minimal 2 variabel. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, ada beberapa uji prasyarat yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Baik, pada video selanjutnya ini, saya akan menjelaskan tentang uji regresi linear berganda. Sebelum kita melakukan uji regresi linear berganda, ada beberapa uji prasyarat sebelum kita masuk ke uji regresi linear berganda. Yang pertama itu adalah uji normalitas, yang kedua itu uji heteroskedastisitas, yang ketiga uji multikolinearitas, dan keempat adalah uji autokorelasi, tapi ini untuk data time series. Dan untuk pertama ini kita masuk ke uji normalitas. Uji normalitas sendiri itu bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi dengan normal atau tidak normal. Ini merupakan salah satu persyaratan dalam analisis data atau uji asumsi klasik. Artinya sebelum melakukan analisis regresi ini, kita perlu tahu nih kenormalan dari distribusinya. Dan dasar dari pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini yaitu jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka data penelitian itu disimpulkan sebagai berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi dengan normal. Begitu. Jadi kita perlu mengetahui dulu nih, tahap pertamanya adalah kita uji normalitasnya dulu. Dalam uji normalitas sendiri, kita kembali ke data tabel yang sudah ada sebelumnya, ke data yang kita sudah lakukan survei, kita sudah sebuah kuesioner dan kita udah totalin semua masing-masing variabel, ada totalnya. Jadi kita juga ada 3 variabel X1, X2, dan Y yang kita totalin semuanya. Gitu. Yang pertama kita copy satu persatu masing-masing variabel ke SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS yang versi 25 for Windows laptop. Dan itu bisa di-download gratis juga. Ini di copy aja, masuk ke SPSS. Taruh di sini satu, ini untuk yang X1-nya. Lalu masuk lagi yang X2. Tadi total ini kita copy juga. Copy. Kita taruh di sini, ini nanti akan sebagai X2. Lalu masuk ke Excel lagi, kita ambil yang Y totalnya. Di sini. Masuk lagi. Ini ya. Ke SPSS. Nah, kita ke variabel view. Di sini kita ganti namanya dulu, di sini sebagai X1, X2, X2, dan Y. Dan di sini kita juga bisa berikan labelnya. Labelnya sendiri sesuai dengan nama variabel. Yang pertama di sini X1 ada efikasi diri. Efikasi diri. Yang kedua itu ada lingkungan sosial. Ya, lingkungan sosial itu. Yang ketiga itu adalah minat berwirausaha. Minat berwirausaha. Oke, sudah. Ini 1 sampai 83, berarti kita ada 83 responden. Ini totalnya aja dari masing-masing variabel X1, X2, dan Y. Dan langkah selanjutnya kita melakukan uji uji normalitas, yaitu di analyze, lalu kita ke non-parametric test, habis itu kita ke legacy dialog, pilih yang sampel KS. Nah, ini kan ada dialog box seperti ini. Yang semuanya ini kita blok, pindahin ke kanan, dan pastikan test distribution ini sudah terchecklist normal. Ini biasa otomatis di SPSS-nya. Lalu kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Yang kita perlu lihat itu adalah nilai signifikansinya. Nah, ini kita copy terlebih dahulu ya, biar lebih gampang buat meneranginya. Copy as image, tool.
Lalu kita paste image. Ini dia sudah selesai. Nah, cara lihatnya nilai signifikansinya itu ada di mana sih? Di sini nih. Ya, yang assume sig to tell. Kita lihat dulu nih. Yang pertama di efikasi diri atau X1-nya, apakah nilai signinya ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Di sini hasilnya 0,181 sama ya, 0,181 berarti lebih besar daripada 0,05. Jadi untuk X1 sendiri berdistribusi normal. Lalu yang kedua di X2 itu lingkungan sosial, nilai signifikansinya itu 0,80 dan ini lebih besar juga daripada 0,05. Berarti variabel X2 ini atau lingkungan sosial ini berdistribusi normal. Lalu yang ketiga ini ada minat berwirausaha atau Y. Nah, ini juga nilai signifikansinya itu 0,200. Ini lebih besar juga dari 0,05. Maka kita dapat simpulkan bahwa setiap variabel ini memiliki distribusi yang normal, begitu. Jadi nanti bisa dibikin summary-nya sih gitu. Baik, langkah selanjutnya kita masuk ke uji heterokedasititas. Ini biar singkat aja, biar lebih gampang bacanya kita ke uji hetero aja ya. Dalam uji hetero ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual atau pengamatan kepengamatan yang lainnya. Jadi untuk mengetahui nih apakah uh, terjadi ketidaksamaan terhadap varian-variannya gitu loh. Untuk dasar pengambil keputusannya sendiri masih sama dengan uji normalitas. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedasititas itu hetero. Lalu kalau misalkan nilai signifikansinya di bawah 0,05, maka terjadi hetero. Nah, cara ngeceknya itu masih sama, kita masih di SPSS, datanya juga tetap sama seperti ini. Kita ke analyze, lalu ke regression, lalu linear. Nah, sebentar ya, ini saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama independen. Dependen kita isi dengan variabel Y. Di sini variabel Y itu minat berwirausaha. Lalu untuk variabel independennya, variabel bebas itu variabel yang X. Berarti X1 sama X2 kita pindahin ke independen. Lalu saya save. Habis itu saya pilih di residual ini unstandardized. Unstandardized ini yang ini, yang paling atas ini sebelah kanan. Residualnya saya coba sini, lalu di continue, lalu saya oke. Okay. Untuk hasilnya diabaikan aja, kita lanjut ke data, go to data. Nah, nanti di go to data ini akan otomatis muncul res underscore 1. Ini kita akan hitung ininya juga. Lanjut kita ke sekarang transform. Ke menu transform, habis itu kita ke compute variable. Kita perlu hitung terlebih dahulu nilai residual pertamanya. Caranya, yang di target variabelnya ini kita isi dengan res2, lalu kita ketik di sini di numeric expression-nya itu abs underscore res, buka kurung, kita pilih yang unstandardized ini ya, residual ini. Diklik, lalu kita tutup kurung, udah nggak perlu diapa-apain lagi, lalu di oke. Okay. Nah, nanti akan muncul lagi, kita go to data lagi, residualnya keduanya. Nah, ini gunanya kita akan hitung di analyze. Kita balik lagi ke menu analyze, kita ke regression, lalu linear. Nah, yang dependennya ini kita pindahkan ke kiri, yang minat berusahaan atau yang variable Y-nya, kita ambil yang res2-nya pindahkan ke kanan. Habis itu jangan lupa tadi kita setnya ini, yang ini kita checklist residual unstandardized-nya ini kita hapus, lalu continue, lalu di OK. Nah, nanti akan ketemu hasil seperti ini. Nah, kita akan ambil yang koefisiensi aja. Kita copy dulu ya. Copy as, image, habis itu kita ke Word. Oops, sorry. Copy as, image, Word. Kita paste. Nah, akan muncul. Nah, kembali kita akan melihat nilai signifikansinya. Dalam uji hetero ini, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi hetero. Tapi kalau misalkan nilainya lebih kurang dari 0,05, maka terjadi hetero.
Kita lihat di bagian sebelah kanan yang paling ujung yang ada 823, 321, sama 968. Kita lihat bagian efikasi dirinya atau X1-nya, nilainya itu nilai signifikasinya adalah 0,321. Ini lebih besar dari 0,05, maka untuk variabel X1-nya sendiri atau efikasi diri ini tidak terjadi heterokedasitas. Lalu pada lingkungan sosial, nilai signifikasinya itu 0,968. Ini juga lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi heterokedasitas. Baik, selanjutnya kita kembali ke uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini salah satu bagian juga dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Tujuannya ini untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi, hubungan yang kuat antar variabel bebas atau variabel independen. Jadi kita untuk mengetahui apakah X1 dan X2 ini benar-benar memiliki hubungan yang kuat atau tidak. Nah, model regresi yang baik ini justru tidak ada terjadinya hubungan yang kuat antara masing-masing variabel bebas ini. Jadi X1 dan X2 ini tidak memiliki pengaruh yang kuat satu dengan yang lain. Salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi multikorelasi ini adalah dengan cara metode tolerance dan juga metode VIF atau Variance Inflation Factor. Nah, caranya seperti apa sih? Kita lanjut ke SPSS yang tadi, masih sama. Jadi data yang sebelumnya jangan diapa-apain, kita masih pakai terus. Pertama kita ke analyze, lalu kita ke regression, lalu pilih linear. Nah, ini kan masih kayak tadi, kita ulang semuanya ya. Kita keluarkan terlebih dahulu. Yang pertama dependennya yaitu variabel Y. Di sini minat berwirausaha, lalu untuk variabel independennya sendiri X1 dan X2. Berarti X1 dan X2 kita pindahkan ke variabel independen. Habis itu kita pilih statistik. Nah, untuk pilih statistiknya sendiri, sudah model fit dan estimate, kita tambahkan lagi checklistnya di collinearity diagnostic. Ini. Lalu continue, kita OK. Nah, kita cari di coefficient. Nah, ini dia. Ini nilainya di ujung sebelah kanan, ada collinearity statistik, ada tolerance, dan juga ada VIF. Kita copy aja, gampang jelasinnya ke Word. Kita paste. Sebentar, biar diinsert dahulu. Oke. Nah, untuk uji multikolinearitas ini, dasar pengambilannya adalah melihat nilai toleransi dan juga melihat nilai VIF-nya. Kita pertama melihat nilai toleransi dulu ya. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 atau 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kita lihat di sini untuk di nilai toleransi sendiri ada di 0,748, yang artinya ini lebih besar dari 0,10 dan juga artinya ini tidak terjadi multikolinearitas. Jadi aman secara dari nilai toleransinya. Lalu untuk selanjutnya kita melihat nilai dari VIF atau Variance Inflation Factor. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kita lihat di sebelah nilai toleransi itu ada 1,338, yang artinya ini lebih kecil dari 10 dan juga dan kita dapat menarik kesimpulan bahwa uh, secara nilai VIF ini juga tidak terjadi multikolinearitas. Jadi untuk dua variabel ini aman. Ini tiga dari ujian regresi linear berganda. Jadi kita bisa membuat analisis regresi linear berganda ini. Jadi secara uji normalitas dan juga secara uji heterokedasitas dan juga uji multikolinearitas ini tidak-tidaknya aman. Jadi kita bisa langkah selanjutnya ke uji analisis regresi berganda. Baik, setelah kita melewati 3 uji prasyarat regresi linear berganda, ini saatnya kita untuk menguji regresi linear berganda ini sendiri. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang uji regresi linear berganda. Analisis ini berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat.
Jadi variabel bebas itu X dan variabel terikatnya itu Y, tapi lebih dari dua. Terus untuk pengujiannya sendiri dibagi dua, yaitu secara parsial atau masing-masing variabel X terhadap Y, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan juga secara simultan atau secara keseluruhan, X1 dan X2 terhadap Y. Nah, untuk mengetahui pengaruhnya secara parsial, variabel X, variabel bebas terhadap variabel terikat, itu menggunakan uji T. Sedangkan untuk mengetahui secara keseluruhan pengaruhnya itu variabel bebasnya X1 dan X2 terhadap Y itu menggunakan uji F. Jadi parsial itu menggunakan uji T dan untuk keseluruhan atau simultan itu menggunakan uji F. Baik, kita balik lagi ke penelitian yang kita sedang pelajarin bareng-bareng. Di sini saya bantu buatkan untuk perumusan hipotesisnya. Hipotesis yang pertama yaitu terdapat pengaruh X1, efikasi diri terhadap Y, minat berwirausaha. Lalu yang H2, hipotesis kedua, terdapat pengaruh X2, lingkungan sosial, terhadap Y, minat berwirausaha. Jadi ini kita mau lihat H1 dan H2 ini bicara tentang parsialnya terlebih dahulu. Kita mau lihat. Lalu untuk yang H3, terdapat pengaruh X1 dan X2, efikasi diri dan lingkungan sosial terhadap Y, minat berwirausaha. Nah ini termasuk untuk meneliti secara keseluruhan atau simultan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Gitu. Dengan tingkat kepercayaan 95%, jadi kita memberikan derajat kebebasannya itu dengan di 5% tingkat signifikansinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja untuk proses analisis itu terlebih dahulu. Kita balik ke SPSS lagi. Seperti sama tadi datanya, kita lanjut ke analyze, lalu kita ke regression, lalu linear. Oke, ini karena tadi saya habis coba-coba ya, jadi udah kita ulang lagi, kita reset. Dependent itu kita isi dengan Y, karena itu variabel terikat. Lalu untuk dependennya sendiri kita isi dengan X1 dan X2, yaitu efikasi diri dan lingkungan sosial. Udah, tidak perlu ada diklik lagi, kita oke. Nah, nanti akan terlihat regression-nya nih, judul udah paling atas sudah kelihatan, dan kita akan lihat ke bawahnya. Baik, kita balik lagi ke catatan tadi. Kita proses pertama yang uji T-nya terlebih dahulu. Untuk uji T-nya sendiri, ini ada ketentuan dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari T table, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu, untuk keduanya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 terhadap nilai atau nilai T hitung lebih kecil dari T table, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini bicara untuk uji T-nya sendiri. Kita lihat di balik ke SPSS. Untuk uji T-nya sendiri, hasilnya sendiri ada di coefficient. Ini kan terdapat ya ada di sebelahnya standar coefficient itu beta itu ada tulisan T. Nah, ini kita copy terlebih dahulu sebagai gambar, kita taruh di catatan kita. Oke, siap. Nah, oke. Ada dua. Baik, ini kita kecilin dulu ya catatannya. Baik. Nah, pertanyaannya adalah kita kan perlu mengetahui dulu nih, kita kan sudah tahu nih nilai dari signifikansinya dan juga nilai dari terhitungnya. Tapi kita nggak tahu nih nilai T-table ini dapat dari mana. Dan untuk proses nilai T-table sendiri, kita bisa lihat di Google, T-table bisa di mana aja, itu tinggal di-download aja bentuknya PDF atau gambar, terserah. Tapi kita perlu juga tahu cara menghitungnya, cara menentukan nilai table seperti apa. Nah, menurut Ghazali tahun 2011, di nilai table itu ada namanya DF atau Degree of Freedom. Nah, cara menghitung Degree of Freedom atau derajat kebebasan sendiri menurut Ghazali itu adalah DF dikurang N, DF sama dengan N dikurang K. Di mana N itu adalah jumlah sampel, jumlah responden yang kita teliti, dan K itu adalah jumlah variabel bebas dan juga variabel terikat. Jadi semua variabel itu terhitung sebagai konstanta. Nah, contohnya pada penelitian ini adalah terdapat dua variabel bebas, X1 dan X2, dan juga terdapat variabel terikat Y.
Jadi konstantanya itu 3, karena variabel bebasnya 2, variabel terikatnya 1. Lalu untuk jumlah respondennya sendiri atau jumlah sampelnya sendiri pada penelitian ini ada 83. Sehingga kita perlu menghitung degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya adalah DF sama dengan N dikurang K. 83 dikurang 3. Hasilnya DF-nya itu adalah 80. Nah, selanjutnya kita ke nilai alfanya atau nilai dari tingkat kepercayaannya yaitu 5%. Nah, karena ini penelitiannya menggunakan sistem dua cara, maka nilai alfanya sendiri kita perlu bagi dua. Nilai alfanya itu adalah 5%. Nah, nilai 5% ini perlu dibagi dua, yaitu hasilnya 0,025. Jadi kita sudah ketemu dua penentu dalam nilai uji dalam table T itu adalah DF-nya 80 dan juga alpha Q-nya adalah 0,025. Nah, kita ke table T. Nah, di sini saya sudah siapkan table T-nya. Nah, kita lihat pertama di 0,025 di sini. Yang tadi nilai alfanya 5% dibagi 2, itu sama dengan 0,025. Dan juga nilai DF-nya, 83 jumlah sampel dikurangi dengan jumlah konstanta. 83 dikurangi 3 sama dengan 80. Kita cari pertama yang DF-nya dulu, 80. Ini 80 ada di sini ya. Kita zoom aja, 80 ada di sini. Dan juga tadi di 0,025 untuk nilai alfanya. Berarti ada ini di sini. Dan ini 1,99066 ini adalah nilai dari T-table-nya. Baik, kita lanjut ke catatan kita. Tadi saya sudah catat juga untuk nilai T-table-nya 1,99066. Nah, selanjutnya kita melihat dari tadi hasil dari SPSS-nya. Oke, sebentar. Saya misalkan aja. Nggak bisa. Oke. Nah, pada hasil pengujian yang tadi kita lakukan di SPSS, terdapat efikasi diri dan lingkungan sosial dengan nilai T dan nilai signifikannya berapa. Nah, untuk efikasi diri sendiri, T-nya ini adalah 0,83. 0,083 dengan nilai signifikansinya 0,934. Maka kita dapat ketahui bahwa untuk X1 atau efikasi diri, nilai T hitungnya adalah 0,083. Yang dimana nilai ini lebih kecil dari nilai T-table, yaitu 0,083 lebih kecil dari nilai T-nya 1,99066. 6. Nah, dari sini saja kita sudah lihat ya bahwa X1 ini berdasarkan nilai T-nya sudah tidak sesuai. Bagaimana dengan nilai signifikansinya? Nilai signifikansinya sendiri 0,934. Maksudnya 0,934. Yang dimana ini nilainya lebih besar dari signifikansi yang kita tentukan yaitu 0,05. Jadi pada variabel X1 ini atau efikasi diri ini adalah kesimpulannya adalah X1 tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel Y atau minat berwirausaha. Jadi kalau misalkan X1 terhadap Y atau si efikasi diri terhadap minat berwirausaha ini tidak memiliki pengaruh apa-apa. Kayak gitu. Lalu kita lanjut ke X2. X2 atau lingkungan sosial, nilai T-nya adalah 6,065. Yang dimana nilainya lebih besar dari nilai T-table, yaitu 6,065 lebih besar dari
1,99006. Lalu bagaimana dengan signifikansinya dari link X2? Signifikansinya 0,000, lebih kecil dari signifikansi yang kita tentukan 0,05. Maka kita dapat tarik kesimpulan untuk X2-nya sendiri adalah lingkungan sosial atau X2 memiliki pengaruh terhadap Y atau lingkungan atau minat berwirausaha. Jadi dalam hal ini kita dapat lihat secara parsial bahwa X2 ini lebih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berwirausaha. Sampai sini jelas ya, karena ini secara parsialnya. Jadi sudah clear bahwa X1, hipotesis yang pertama yang tadi kita bahas ini, yang saya bold ini ditolak. Karena tadi hasil ujinya tidak sesuai ya, gitu, tidak dapat diterima. Lalu yang H2-nya ini diterima. Karena tadi dari hasil T-nya dan hasil signifikannya juga kelihatannya T-nya lebih besar daripada nilai T hitungnya lebih besar daripada T table dan juga nilai signifikansinya 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Nah, langkah selanjutnya kita mau melihat secara simultan atau secara keseluruhan, yaitu hipotesis ketiga. Terdapat pengaruh X1 dan X2, efikasi diri dan lingkungan sosial terhadap Y, minat berwirausaha. Nah, hal tiga ini menggunakan rumus uji F. Nah, ketentuan dari uji F itu bagaimana sih cara hitungnya? Ini ya. Uji F sendiri, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau nilai F hitung lebih besar dari F table, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Lalu yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 atau nilai F hitungnya lebih kecil daripada F table-nya, maka tidak dapat pengaruh secara simultan variabel X terhadap variabel Y. Jadi ini melihat secara keseluruhan variabelnya X1 dan X2 terhadap Y-nya. Kita mau tahu nih apakah ada pengaruh atau tidak variabel X terhadap variabel Y. Nah, pada F table sendiri untuk perhitungan untuk melihat tabelnya sendiri ada dua perhitungan untuk penentuan indikator di table F-nya, yaitu ada DF1 dan juga DF2. Nah, DF1 sendiri seperti pembilang atau biasa di tabelnya N1 dan juga DF2 itu disebutnya N2 sebagai penyebut. Nah, masing-masing DF1 dan DF2 ini memiliki cara hitungnya masing-masing. Yang pertama untuk DF1 yaitu konstanta dikurang 1. Dan untuk DF2 itu N dikurang K. Nah, konstanta itu jumlah variabel bebas yang terikat, balik lagi ada 3 kalau dalam penelitian ini. Jadi untuk DF1 adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ini dia. Lalu untuk yang DF2-nya itu adalah jumlah responden atau jumlah sampelnya dikurangi dengan konstanta. Jadi 83 responden atau jumlah sampelnya itu dikurangi dengan konstantanya 3, jadi 80. Nah, setelah kita dapat DF1 dan DF2-nya, kita kembali lagi ke table F. Jadi beda, ada table T, ada table F. Nah, sekarang kita mau lihat table F-nya. Ini table F-nya, ya, table F dengan probabilitasnya 0,05. Tadi untuk nilai signifikansinya atau tingkat kepercayaannya di 5% atau 0,05. Nah, di sini tadi saya sudah bilang ada DF atau N1, juga ada DF2 atau N2. Untuk DF1 tadi kita lihat nilainya 2, berarti di sini 2. Ini 2 sampai turun ke bawah di sini, sampai turun ke bawah di sini adalah indikatornya untuk yang N1. Lalu kita lanjut ke N2. N2-nya itu adalah jumlah sampel dikurang dengan konstanta. Dalam penelitian ini 83 dikurang 3. Berarti 80. 80 dan juga 2. Jadi kita cari 80 dan juga 2. Di sini 80, di sini 2 ya. Jadi untuk nilai F table-nya adalah 3,11. Di sini ya, yang sudah saya blok. Di 3,11. Nah, di sini juga saya sudah catat nilai F-nya tabelnya 3,11. Baik. Nah, kita balik lagi ke SPSS. Untuk melihat nilai hitung dari F-nya sendiri, kita lihat di ANOVA. Oke, saya izin misalkan beliau untuk melihat ANOVA-nya. Nah,
Kita copy ke Word aja biar gampang lihat catatannya juga. Paste. Oke. Nah, oke, kita lihat lagi ketentuan dari UGF. Nilai signifikannya harus lebih kecil daripada 0,05 dan juga nilai F hitungnya lebih besar daripada F table. F table-nya 3,11 dan untuk nilai signifikannya 0,05. Di ANOVA, kita bisa lihat yang pertama F-nya nih, yang ada huruf F ini, nilai F sama dengan, nilai F hitung sama dengan 24,943. Jika dibandingkan dengan nilai F table, maka lebih besar nilai F hitung, yaitu 24,943 lebih besar dari 3,11. Nah, dari sini sudah memenuhi satu persyaratannya ya. Lalu kita lihat juga signifikansinya. Signifikansinya di sebelah nilai F itu, yang di sebelah 24943 itu, signifikansinya adalah nilai signifikansinya itu adalah 0,00. Maka nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, dari proses perhitungan ini kita dapat simpulkan bahwa variabel X terhadap Y secara simultan memiliki pengaruh. Jadi kesimpulannya pada penelitian yang ANOVA ini adalah secara keseluruhan variabel X ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Jadi si efikasi diri dan lingkungan sosial itu memiliki pengaruh terhadap minat berwirausaha. Nah, langkah terakhir untuk kita mengetahui seberapa besar sih jumlah pengaruhnya secara keseluruhan atau secara simultan si variabel X ini, variabel bebas ini terhadap variabel terikatnya, kita lihat ke SPS lagi, yaitu ada di model summary. Kita copy lagi sebagai gambar, taruh di Word, kita sorry, copy image, oke, nah, paste. Nah, Nah, untuk mengetahui jumlah persentasenya atau seberapa besar sih pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y adalah kita melihat di R square atau di R kuadrat. Ini menghitung koefisien determinasi. Ya, kalau kita lihat di sini nilainya 0,384 di R square. Berarti secara simultan variabel X terhadap variabel Y itu memiliki pengaruh, sebentar ini saya enter aja, memiliki pengaruh sebesar 0,384 atau di dalam persentasenya itu 38,40%. Lalu dan sisanya itu adalah variabel-variabel yang tidak tentu yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Ini saya tulis aja R square itu adalah jumlah besarnya pengaruh variabel X terhadap Y secara simultan. Jadi R square sama dengan 0,384 persen, 0,384 atau dipersenkan menjadi 38,4%. Jadi dari 100% pengaruh-pengaruh yang ada, variabel X ini secara simultan itu memiliki pengaruh sebesar 38,4%. Dan sisanya itu adalah variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke. Lalu terakhir kita untuk menentukan bagaimana sih cara membuat persamaannya. Untuk membuat persamaannya dalam penelitian ini, kita balik lagi ke koefisiennya, kita copy lagi aja, nggak apa-apa, di image, taruh Word, di page. Nah, cara untuk membuat persamaannya dari penelitian ini adalah Y sama dengan nilai konstannya, yaitu di unstandardized coefficient di bagian B atau betanya, itu konstannya 61,228. Jadi Y sama dengan 61,228
ditambah 0,006x1 ditambah 0,392x2. Nah, ini dia persamaannya untuk persamaan dari regresi linear. Demikianlah video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.